Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat siang, Pak. Jadi kita di sini sebagai narasumber untuk wawancara terkait dari masalah LK yang telah saya wawancarakan sebelumnya. Masalah yang pertama itu, Pak, adalah motivasi belajar siswa yang rendah. Dari masalah tersebut, saya mendapatkan solusi yang relevan dari kajian literatur dan wawancara sebelumnya, yaitu membuat model pembelajaran joyful learning. iya. Jadi menurut Bapak, apakah penerapan solusi ini bisa efektif diterapkan di kelas? Ada beberapa siswa dalam kelas yang Bapak ajar itu ada yang malas mengikuti pembelajaran. Kemudian solusi yang Bapak berikan adalah dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Nah ini setelah saya lihat, untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan ini bisa saja mungkin lebih bagus, tetap pembelajaran dilaksanakan, pembelajaran menyenangkan, ditambah lagi dengan mengidentifikasi siapa siswa yang mengajak bolos itu. Nah itu kalau diputus itu mata rantainya, pasti ada juga penanganannya. Kan siswa juga kita itu. Iya. Artinya jurusan lain yang diajak, dipanggil supaya tidak mengajak lagi temannya, dan dia harus ikut belajar seperti itu. Begitu. Untuk masalah yang selanjutnya itu mengenai hubungan komunikasi antara guru dan peserta didik yang masih kurang. Dari masalah tersebut, saya menarik solusi yang relevan berdasarkan kajian literatur dan wawancara itu adalah membuat grup WA yang dimana di dalam grup WA itu terdiri dari guru, orang tua, dan peserta didik, sehingga peserta didik dan orang tua bisa saling update kegiatan sekolah. Jadi menurut Bapak, dengan solusi itu apakah bisa mengatasi masalah? Ya baik. Jadi mengenai komunikasi yang kurang antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua siswa, salah satu solusi yang diberikan adalah dengan membuat grup WA. Jadi mungkin dalam pemberian tugas bisa ditambahkan juga setiap tugas yang diberikan ke siswa, supaya orang tua di rumah memperhatikan anaknya, mengontrol juga anaknya dengan ada paraf bukti bahwa orang tua mengontrol anaknya di rumah untuk mengerjakan tugas. Jadi di tugas itu nanti kita asisi kalau ada paraf orang tua, dan itu banyak yang bisa kita ukur di situ. Pertama, kejujuran siswa juga bisa terungkap. Iya. Siapa tahu cuma dia yang paraf atau temannya. Iya. Nah itu bisa diungkap itu. Jadi nilai sikap, nilai pengetahuan itu bisa kita dapatkan di situ. Jadi ditambahkan Pak, selain membuat grup WA, itu kontrolnya juga bagus. Kemudian ada paraf orang tua ketika diberikan tugas. Seperti itu. Siap. Oke, jadi lanjut ke masalah selanjutnya, Pak, yaitu sulitnya penerapan teknologi dalam pembelajaran. Nah, akar penyebab masalahnya itu adalah sarana dan prasarana penunjang untuk penerapan teknologi dalam pembelajaran itu masih kurang. Seperti mungkin akses internet yang belum sampai ke kelas, atau mungkin media-medianya yang masih agak minim. Yeah. Nah, dari masalah ini saya menarik solusi yang relevan berdasarkan dari wawancara yang sebelumnya dengan berdasarkan dari kajian literatur, yaitu dengan menerapkan atau membuat media pembelajaran yang interaktif, sehingga penerapan teknologinya itu bukan hanya melalui internet, tetapi dalam bentuk media pembelajaran yang lebih interaktif, lebih menyenangkan. Menurut Bapak, dengan solusi ini apakah itu bisa efektif? Iya, jadi untuk pembelajaran mengenai penerapan teknologi dalam pembelajaran, memang ini sekarang sangat dituntut ya. Iya. Tadi sudah ditemukan masalahnya mengenai akses internet yang belum sampai ke ruangan-ruangan tertentu ya, ruangan kelas. Mungkin kelas Bapak tidak sampai, tapi ada juga kelas lain yang sudah bisa diakses internet. Kemudian solusinya itu dengan membuat
media pembelajaran interaktif ya. Iya. Nah ini juga perlu dilihat, media pembelajaran itu dibuat secara offline. Kalau dia jangan akses internet karena kendalanya di situ kan susah jaringan, terkendala di jaringan internet. Atau disediakan dulu awalnya dengan cara mungkin di-download dari Iya, awal. di-download, ya betul. Jadi tetap ada media interaksi pembelajaran dalam bentuk teknologi, tapi secara offline. Begitu. Saya kira itu, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke masalah yang keempat, ya, masalah yang terakhir, yaitu sebagian kecil guru belum menerapkan pembelajaran inovatif. Nah, akar penyebab masalahnya itu adalah dalam pembelajaran guru hanya menerapkan model pembelajaran konvensional seperti ceramah, catat buku sampai habis. Nah, dari sini saya mencari kajian literatur dan dari wawancara sebelumnya akhirnya saya mendapat solusi yang relevan. Dan solusi yang relevan itu adalah dengan merubah model pembelajaran menjadi model pembelajaran kreatif dan interaktif. Kira-kira menurut Bapak dengan merubah ke model pembelajaran kreatif dan interaktif, apakah ini bisa mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Jadi pembelajaran selama ini ada beberapa teman guru yang masih konvensional. Dengan ceramah dan catat buku Ya, sampai habis kalau jamnya ceramah gitu ya. sebenarnya semua model pembelajaran Pasti harus ada pakai, ceramah, Pak. harus Ya, ada. pasti harus Itu ada. namanya untuk menyampaikan sesuatu harus dengan ceramah. Iya. Kemudian itu tadi yang catat itu yang konvensional. Iya. Kalau hanya mencatat saja itu Tidak yang ada masuk, penjelasan, tidak ada ceramah. penjelasan, Iya. itu konvensional. Sekarang dengan pembelajaran solusinya itu memberikan pembelajaran yang inovatif, kreatif. Seperti apa itu, Pak? Hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi pembelajaran kreatif dan interaktif itu bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk kuis, bisa dalam bentuk games. Iya. Jadi ini ceritanya penggabungan model-model pembelajaran. Iya. Jadi tetap ada ceramahnya, tetapi Iya. dalam ceramah itu kemudian diberikan lagi waktu sesi di mana dia diskusi, waktu sesi di mana dipertunjukkan video, Iya. waktu sesi di mana diberikan kuis-kuis, Pak. Jadi Iya. ada gabungan metode-metode. Iya. Kira-kira Jadi, itu bisa ya? itu sangat memang yang guru sekarang itu memang dituntut yang seperti itu. Sebenarnya pada saat peluncuran kurikulum 2013 ada namanya 5M. Namanya pendekatan saintifik. Nah, itu 5M. Pertama 5M itu teman-teman pengajar itu penerapan 5M. Ya, pendekatan saintifik. Iya. 5M disingkat. Yang pertama itu mengamati. Kalau penerapannya itu misalnya kita masuk mengajar, setelah pembukaan pendahuluan siswa ditunjukkan dulu video sehubungan dengan materi yang kita anukan. Nah, dia itu setelah dia mengamati, melihat, kemudian dia dari situ ada muncul tanya jawab. Iya. Menanyakan ya, apakah gurunya yang bertanya ataukah muncul dari siswa. Setelah itu menganalisis ya, apa yang dia yang sudah dia tanyakan, dia temukan sendiri ya, dianalisis itu. Kemudian terakhir itu mempresentasikan, menyimpulkan. Iya. Menyimpulkan hasil daripada mengamati, menganalisis dari tanya jawab, dia itu Jadi ada menyimpulkan, hasilnya. ya, menyimpulkan. Iya. Setelah itu dia mengkomunikasikan di sini siswa bisa mempresentasikan, maju ke depan kelas, hasil dari ini ada sesuatu yang dia mau sampaikan, bisa dia komunikasikan. Nah, itu runtun itu kegiatannya. Jadi mulai mengamati, menanya, menganalisis, merangkum, mengkomunikasikan. Nah, itu yang 5M. Kalau bisa diterapkan itu luar biasa, termasuk pembelajaran yang Inovatif. pengembangan inovatif. Baik. Saya kira itu, Pak. Terima kasih banyak Pak Iya. atas wawancaranya dan jawabannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan mewawancarai Ibu Nisa itu 4 pertanyaan terkait masalah yang saya hadapi. Yang pertama itu adalah peserta didik yang motivasi belajarnya sangat rendah karena ada ajakan dari temannya untuk tidak belajar.
Kemudian analisis alternatif solusi yang saya dapat itu adalah dengan melakukan metode pembelajaran menyenangkan atau joyful learning. Kira-kira menurut Ibu Nisa, pembelajaran menyenangkan joyful learning ini apakah efektif diberikan kepada peserta didik ini? Oke, baik Pak, sehubungan dengan pertanyaan Bapak, kalau dilihat dari personality Bapak, kemungkinan besar mungkin akan berhasil, kemungkinan besar ya Pak. Saya juga tidak bisa di sini memastikan Bapak 100% karena saya tidak melihat Bapak secara langsung mengajar. Tapi kalau dilihat dari model pembelajaran itu sendiri kan joyful ya? Iya, joyful learning. Joyful learning Yaitu itu kan pembelajaran yang menyenangkan, meningkatkan kreativitas siswa ya, memberanikan siswa untuk mencoba, bertanya. Dan Pak, terkait masalah itu kita kan tahu sendiri siswa di sekolah kita ini super duper aktif. Terus untuk kekurangannya mungkin di model ini terlalu banyak bermain. Terus kemungkinan kita akan sulit mengontrol siswanya kalau mereka hanya berfokus ke bermain saja, bermain praktek. Jadi di sini ya itu mungkin kekurangannya. Bapak lebih besar lagi peran Bapak untuk mengawasi siswa agar betul-betul berpartisipasi dalam belajar, tidak hanya sekedar bermain. Untuk kelebihannya sendiri itu di sini siswa kan mungkin akan lebih fokus lagi. Kan masalah yang Bapak alami 1, 2, 3 orang siswa ditakutkan bolos ya. Terus mungkin saja dengan Bapak menerapkan metode ini, siswa yang beberapa orang itu yang awalnya bolos terketuk hatinya, terketuk hatinya untuk tetap belajar, untuk tetap di kelas Bapak karena melihat wah, metode yang Bapak terapkan ini menyenangkan, bagus, tidak membosankan seperti guru-guru yang terdahulu yang monoton menggunakan metode ceramah. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih untuk Nah, dari orang tua yang terlalu sibuk ini akhirnya tidak mau tahu dan tidak mengetahui kegiatan anaknya, sampai anaknya berbohong bahwasanya dia tidak ada tugas di sekolah padahal ada. Akhirnya tidak mengerjakan tugas, tidak mencatat, tidak belajar sampai di rumah. Menurut saya, pemberian tugas ataupun PR terhadap siswa itu tidak perlu dihapuskan karena pemberian tugas itu merupakan salah satu evaluasi diri siswa terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru. Untuk mengatasi rasa malas siswa terhadap mengerjakan PR itu bisa diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama itu guru harus membuat jadwal pemberian tugas terhadap siswa, misalnya setiap 2 kali pertemuan atau setiap selesainya kompetensi dasarnya. Terus yang kedua bisa dengan menjelaskan kepada siswa apa yang akan mereka dapatkan, kerugian apa yang mereka dapatkan. Untuk diubahnya metode ajar, saya sangat setuju dengan metode ajar yang Bapak gunakan, yakni dengan metode media simulasi, di mana siswa bisa berinteraksi langsung dengan materi yang telah disampaikan oleh gurunya dengan video, terus diakhiri dengan siswa mempraktekannya langsung dengan media simulasi tersebut. Itu mungkin bisa berhasil dan cukup menyenangkan bagi siswa untuk belajar nantinya. Oke, terima kasih atas jawaban Ibu Nisa. Kita lanjut ke permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga yang saya hadapi itu adalah di mana penerapan teknologi belum sampai ke setiap kelas ya, atau mungkin dalam mode pembelajaran masih kurang efektif. Nah, solusi yang relevan dari masalah tersebut yang saya pilih itu adalah membuat media pembelajaran interaktif. Ini berdasarkan dari kajian literatur dan wawancara sebelumnya. Menurut Ibu Nisa, kira-kira dalam membuat media pembelajaran interaktif ini apakah bisa efektif untuk menangani masalah penerapan teknologi? Wah, sangat bisa Pak untuk menerapkan metode pembuatan video belajar ya. Iya. Metode pembelajaran interaktif. Iya, interaktif. Berhubung dengan di sekolah kita jaringan internetnya belum sampai ke masing-masing kelas,
Jadi alangkah baiknya memang Bapak menerapkan seperti itu, yang pembuatan video sebelumnya sebelum masuk pembelajaran. Oke, terima kasih atas jawaban Ibu Nisa. Nah, Ibu Nisa, Ya, saya sama-sama. lanjut pertanyaan terakhir ya. Ini untuk Boleh, masalah yang boleh. terakhir, yaitu dalam pembelajaran guru hanya menerapkan model pembelajaran konvensional seperti ceramah atau catat buku sampai habis. Nah, dari masalah ini saya menyimpulkan berdasarkan kajian literatur dan jurnal itu, solusi yang relevan adalah model pembelajaran kreatif dan interaktif. Bagaimana menurut Ibu Nisa dengan penerapan model pembelajaran kreatif dan interaktif ini? Apakah efektif diterapkan di dalam kelas yang umumnya gurunya nasional ceramah atau catat sampai habis? Bisa Pak, sangat bisa. Kalau dilihat mungkin ini salah satu metode yang membuat siswa tertarik, karena selama ini kan para siswa belajar dengan metode konvensional yang ceramah, menulis sampai habis seperti itu kan. Oke, terima kasih atas jawaban dari Ibu Nisa terkait dari masalah-masalah yang telah saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi acuan saya untuk memecahkan masalah atau menganalisis penentuan solusi bagi masalah-masalah yang saya hadapi ini.